di Pulau Mhm. Maluku gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang lebih banyak ke proyek konstruksi-konstruksi besar seperti yang tadi Pak Darmo bilang ya. Pernah nggak nih Pak mengerjakan konstruksi kayak hal-hal yang berhubungan dengan tambang gitu Pak, misalnya smelter atau apa gitu. Apakah itu beda atau sama nih Nah, sebenarnya Pak? ini Heeh, seru ini juga, ini pertanyaan bagus nih. heeh. Nah, ini kita kebanggaan emiten karya berpartisipasi dalam pembangunan pembangkitnya smelter Ferni. Hmm, Veronical Antam punya punya factory di Halmahera. Tapi kami mhm, bukan ikut Antamnya, tapi kami membangun pembangkitnya. Ikut PLN punya mhm, anak perusahaan, kan begitu. Itu yang mhm. diminta kuartal satu ini. Ini ya ini doanya teman-teman semua supaya kita bisa mensukseskan ini. Ini luar biasa karena masuk dalam proyek strategis nasional. Di kuartal satu kita harus bisa menghidupkan Antam memproduksi ferronikel untuk bahan bakunya baterai. Mhm. Oke, oke, oke. Ini apakah sudah jadi gitu Pak proyeknya atau masih Sudah ongoing? on hand, Oh, sudah jadi ya sudah Pak? on hand, sudah on hand. Nah ini baru kali ini nih apa namanya komunitas Sukor Sekuritas ini yang saya beritahu ini. Belum saya announce nanti. Yeah. Mantap. Kita baru terdepan nih Pak. baru malam ini saya announce, baru saya announce di Super Di Sekuritas sini ya. di Siap. sini. Terima kasih informasinya Pak. Oke, Bangga oke ini Pak. satu kebanggaan emiten karya lah Iya ya. berpartisipasi pembangunan Veronical Mm-mm. yang perintah dari Pak Presiden untuk menyelesaikan di kuartal pertama tahun 2023. Baik. Berarti kedepannya akan ada follow up project terkait dengan pembangunan smelter yang kayak gini-gini ya Pak ya, Harus mengarahnya dong, ke harus dong tetap energi-energi semangat. gitu ya. Harus dong, iya Wah, kita lebih mengkerucutkannya ke energi-energi, ke heeh. tambang-tambang kan begitu. Yang di sana memang memang masih pasarnya, pangsa pasarnya masih terbuka lebar, masih terbuka Mm-mm. luas. Oke, 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 Pak. Kemudian kalau Pak Darmo sendiri lihat nih, ini kan kita juga mendengarkan dari berita-berita yang sudah beredar gitu, Pak, tentang laporan keuangan semester 1, rasio profitabilitasnya tinggi dan lain sebagainya gitu-gitu, Pak. Nah, boleh nggak nih Ya, diceritain rahasianya apa sih, Pak, sebenarnya? wah, kalau rahasianya diceritakan nanti nanti diintip oleh Sama. emiten konstruksi lainnya. Enggak lah, bercanda Iya, bercanda. iya. Ya gini, kita Iya, iya, berfokus Pak. adalah di profit lah. Iya, Dulu iya. dulu kami pun ya sebelum di tahun sekitar tahun 2016, 2017, 18 itu kita berfokus di omset. Itu Mhm. itu yang salah. Kita jadi apa ya terbuai akan omset ataupun growth ya. Cuman tidak terfokus pada laba. Ternyata itu salah. Nah, sehingga pada Mhm. waktu tahun 2018 akhir kita mulai berbenah, kita benahi dari segi SDM-nya, kita mulai bina tata kelolanya, sistem manajemennya kita perbaiki dan yang penting adalah yang utama adalah memilih pemberi kerja yang bisa membuat profit kita. Itu rahasianya. Mhm. Baik, Pak. Kemudian kalau kita lihat ini kan ada berita terbaru terkait dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi dan lain sebagainya. Sedangkan kan tentunya Sudah naik kan? emiten Sudah karya, iya, 4,25 betul, ya? Sudah naik betul, kan? Pak. Sudah. Heeh. Nah, ini apakah pengaruhnya cukup besar, Pak, dengan kondisi finance nanti, terutama pada emiten KRYA gitu, Pak? Karena kan kita tahu kondisi suku bunga itu pasti ada keterkaitan yang erat ya terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya. Untuk emiten KRYA sendiri seperti apa, Pak? Betul sekali. Kalau kenaikan suku bunga ini agak berpengaruh hanya untuk bunga bunga kredit ya, kan begitu. Mhm. Dan kebetulan kami darinya pun kecil sehingga tidak terlalu signifikan terpengaruh oleh bunga kredit bank perbankan di tempatnya. Dan untuk pembelian material pun kita tidak terlalu berpengaruh karena kita ini memberikan tender, memberikan bidding terhadap bidding offering terhadap di bidding itu sendiri
kita berdasarkan harga yang up to date. Kita bukan manufaktur, itu bedanya. Kalau manufaktur mungkin stok material ataupun sebagainya. Ini kita tidak terlalu berfokus terhadap stok material, kan begitu. Karena kita tahu harga material ataupun yang berbau dengan logam itu sangat fluktuatif sekali, sehingga kita tidak akan pernah stok. Karena stok itu juga mempengaruhi kinerja kami juga. Kita mendingan cash flow-nya kita puter untuk yang material-material yang lain, kan begitu. Oke, 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 oke. Jadi ini apa namanya? Ini udah kemampuan untuk money manajemennya ini ya, internal emiten nih ya, yang harus memang diperkuat untuk kemudian bisa mengimbangi kondisi suku bunga ya pada akhirnya ya Pak. Betul sekali, betul sekali. Tapi sih Baik. semua emiten konstruksi biasanya hampir sama. Karena kita ini memberikan harga kepada calon pemberi kerja itu adalah by order. Ada tender, kita umumkan tendernya. Bukan kita memproduksi ya, itu bedanya. Manufaktur sama jasa konstruksi yang beda, kan begitu. Oke, oke, paham, paham. Nah, ini mungkin saya beralih ke Bro Jim lagi nih. Selanjutnya, kalau teknisnya emiten KRYA ini soalnya sepertinya Bro Jim nih yang banyak mempelajari tentang emiten-emiten karya. Nah, kalau saya justru penasaran sih, Pak. Mungkin long term goal kita seperti apa ya, Pak ya? Karena ini kalau kita ngeliatin kan banyak banget perusahaan konstruksi yang begitu mereka udah mulai gede nih, balance sheet mereka mulai kuat, biasanya nih, quote and quote ya Pak ya, mereka berubah jadi setengah perusahaan investasi gitu. Jadi mereka invest di project-projectnya Pak, mereka masuk ke project investment gitu Pak. Kalau kita sendiri, apakah ada arah ke sana Pak? Kita fokus di construction aja nih Pak. Sementara belum, sementara kita berfokus di konstruksi aja, kan begitu. Untuk investasi saat ini belum tepat lah, saya bilang ya. Secara pribadi kita melihatnya belum tepat untuk beralih ke investasi, kan begitu. Oke, nah kalau gitu Pak, berarti kan kita ngelihat di karya sendiri adalah perusahaan yang sustain ya Pak ya. Kita bottom line kita profit, kemudian kita sementara belum ada alokasi dana untuk masuk ke project investment. Berarti kan kita ada cash flow lebih nih Pak gitu. Biasanya kita akan adalah fokus ke organik lah, lebih tepatnya kan itu kan organik. Kalau nanti yang kita akan investasikan ke apa dan apa itu kan non organik. Kita lebih fokus ke organik dulu. Kalau Nah, dengan keadaan seperti itu nih Pak, kan kita kan ibaratnya kan kita kan cash flow positif banget ya Pak ya gitu. Komitmen dividen kita gimana sih Pak? Mungkin ada teman-teman yang belum sempat baca prospektusnya gitu, mungkin bisa di-share Pak gitu. Kita akan mendobrak apa ya, yang emiten konstruksi biasanya nggak pernah ngasih dividen. Dan nanti kita akan kita akan berusaha semaksimal mungkin akan mendobrak mindset negatif itu menjadi mindset positif. Kita akan di tahun 2023 kita akan memulai untuk pemberian dividen itu sendiri. Wah, menarik. Anti mainstream ini ya Pak, berarti ya. Di saat tidak bagi, harus dong. KRYA bagi dividen, mantap. Harus dong. Ini langsung hari ini market merah semua, karya masih hijau Mas ya. Nah iya, itu 4% loh Pak. Let the market speak lah. Iya. Ini banyak yang nge-love langsung Instagram live kita Pak. Tadi soalnya Pak Darmo habis ngomongin dividen kan langsung di-love sama banyak cuan troopers. Oke Pak, ini terkait dengan kondisi dan juga proyek dan juga proyeksi maksudnya ke depannya dari emiten KRYA. Boleh diceritain nggak Pak Darmo proyek-proyek saat ini yang sedang existing dijalankan, itu proyek-proyek apa aja sih Pak ini supaya para cuan troopers juga lebih paham gitu Pak? Ya, kita saat ini yang ongoing ada di Manado ada satu, yang kedua ada di Sumba, yang ketiga ada di Kendal, Jawa Tengah, yang keempat ada di Sulu, Lampung, dan ini yang kelima yang saya tadi sempat ungkapkan bocoran bahwa kita lagi sudah on hand akan mengerjakan kebanggaan bangsa Indonesia memproduksi ferronikel pertama dari Antam.
kan begitu. Kita itu ada 5 nantinya, kan begitu. Mhm. Wah, baik, Pak. Berarti bukan cuman bangun ininya ya, Pak. Bukan cuman bangun pabriknya, tapi produksi Pembangkitnya, iya, pembangkitnya ya, pembangkitnya, power plant-nya ya, berarti ya, pembangkitnya, Pak ya. iya. Oke, baik, baik, Pak. Nah, kemudian kalau diproyeksikan dengan berhasilnya nanti dikerjakan seluruh proyek-proyek existing itu, seberapa besar sih, Pak, ini gambarannya bisa mendorong kinerja ke depannya gitu, Pak? Itu kita kalau buka di prospektus Mm-mm. LK apa namanya di tahun 2021 Desember kemarin. Itu kalau Mhm. nggak salah ya asetnya hanya 122 miliar. Nah, ini Mhm. kalau kita bisa bergerak mulus ya di tahun berikutnya ini kita bisa all time high 2 kalinya Desember 2021. Kita prospek dan target di angka 250 billion. Itu yang kita harus Hmm. menggenjot, membooster diri kita sendiri, mendorong diri kita sendiri dari sinergisitasnya perusahaan ini untuk bisa istilahnya dipasarkan all time high ya. Ini pun di Mhm. emiten karya harus bisa all time high untuk mendapatkan revenue yang terbaru kan begitu. Mantap, mantap, mantap. Nanti kita Baik, Pak. bisa itu ya Pak, fundamentalnya, ya, fundamental kita juga harus all time high ya Pak ya. Haruslah, harus itu Pak, yang harus diedukasi ke teman-teman sesama cuan troopers, lihatlah fundamental kan gitu ya. Iya. Technical boleh lah, cuman harusnya basicnya di mana-mana itu Mhm. fundamental begitu. Setuju, Pak, setuju. kalau boleh Fundamental boleh tahu supply. Ya, teknis aja nih Pak gitu. Dari 5 proyek yang tadi disebutkan nih Pak, uh, kurang lebih akan transit gimana sih Pak ke order book kita gitu. Mungkin sedikit ya, order book itu teman-teman kita kan tahu bahwa salah satu perusahaan dapat kontrak misalnya 1 triliun gitu, kan nggak langsung dibukukan sebagai revenue kan selalu itu kan di spread out ke over period lah, mungkin 1 atau 2 tahun gitu. Itu kan kita bisa ngeliatnya dari order book juga salah satunya nah, gitu. Dari 5 proyek ini itu salah satunya. Ini pertanyaan bagus ini. Mhm. Kenapa emiten karya berfokusnya di bidang industrial sama infrastruktur? Untuk Bro Jimmy tahu, Bro Daniel tahu, Mhm. pasti durasinya di bawah 1 tahun. Hmm. Kalau, nah kita singgung lagi yang emiten konstruksi lainnya, yang bergerak di Mhm. bidang bangunan tinggi, itu Mhm. bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun malah, kan begitu. Kenapa Mhm. kami tidak ikut apa namanya tidak ikut dan tidak ingin juga masuk ke bidang building itu. Kita masuknya di bidang industrial sama infrastruktur itu sudah sangat tepat karena revenue-nya pasti bisa dibukukan dalam tahun itu sendiri. jadi nggak ada potensi Hmm. dulu kelamaan ya Pak ya. Namanya nggak ada multi years. Nah, kalau di konstruksi namanya multi years bro, gitu. Oke, oke. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita. Ini menarik juga nih untuk langsung kita tanyakan ke Pak Darmo nih. Nah, adakah proyek IKN yang sudah nyantol, Pak, melihat emiten ini menjanjikan? Mantap. IKN sudah dalam teropong kami emiten karya, cuma sampai posisi per hari ini kami belum bisa mendapatkannya. Kami akan terus berusaha untuk berpartisipasi membangun ibu kota Nusantara baru. Gitu. Mhm. Baik, berarti ini kita masih menunggu kabar baik dari Pak Darmo dan juga emiten ke Pasti kita depannya ya, update. Pak. Seperti apa? Pasti kita Iya. update. Siap, 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 Pak. Nah, kemudian Pak, kalau kita ngelihat terkait dengan emiten-emiten konstruksi, gitu Pak, ada target-target khusus nggak untuk KREA sendiri hingga akhir tahun 2022 ini, gitu Pak? Yaitu Atau revenue mungkin kita akan targetnya udah akan tercapai nih? oh belum lah. Kita target revenue di akhir 2022 kuartal keempat harusnya di angka sekitar 250 billion begitu. Oke, oke. Terus sekarang ini berarti sudah 80% Pak? Atau 70% atau Sekarang sedikit sudah lagi ya Pak? hampir 70 ya, sekitar 70% kalau per
per ini ya, per yang kita on hand yang tambah ke 5 ini tadi kan begitu, yang di Halmahera kan begitu. Baik, baik, baik. Ini ada respon dari Cuan Troopers kita, Pak. Gak sabar nunggu konfirmasi KRYA join IKN. Yoi. Kita Amin. semua menanti, kita semua Doain menanti. ya, ini butuh dukungan doa. Kami emiten karya berusaha, berupaya, dan dukungan dari teman-teman Cuan Troopers ke emiten karya juga kan begitu. Mm-mm. Baik, 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 Pak. Nah, dari Bro Jimmy ada pertanyaan-pertanyaan tambahan nih. Mungkin saya nanyain yang lupa ditanya sama teman-teman kali ya. Karena kan nomor fokusnya nanya target berapa nih tahun ini, tahun depan gitu kan. Kalau saya Iya. mungkin nanya bottom line-nya nih Pak, dari poin. Bottom line kita secara profitability kita bisa expect nggak Pak bakal tetap di angka yang sama gitu Pak, secara profitability lah gitu. Juni ini kalau Bro Jim memprosentasekan itu kan sekitar 11 tadi yang saya bilang di awal-awal. Mhm. Kita target di kuartal keempat ini kita mentargetkan di angka 15%. Supaya ini tadi memecahkan rekor semua emiten konstruksi. Cobalah Bro Jim kan analisa ya. Ada nggak emiten konstruksi yang bisa mencapai 15%? Nah, itu Bro Jim. Mhm. Kita akan mendobrak itu. Kita akan mendobrak itu. Sehingga di tahun 2023 mudah-mudahan teman-teman semua di market tidak memandang sebelah mata emiten. Saat ini kan selalu emiten konstruksi selalu diidentikan dengan rugi dan kan begitu. Iya, iya. Betul, betul, betul. Baik, Pak. Nah, sehingga kita juga pengen tahu nih, Pak, sebenarnya dari sudut pandang KRYA sendiri, Pak, tidak dari sudut pandang emiten konstruksi pada umumnya, tantangan khususnya apa sih, Pak? Ini selama ini Pak Darmo membangun KRYA 15 tahun gitu, dan tantangan apa ke depannya yang Pak Darmo lihat gitu?